Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nena Syarif dengan NIM 23010159. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah pemrograman 4. Fokus presentasi saya adalah menjelaskan poin-poin penting yang telah dipelajari dari pertemuan 9 hingga pertemuan ke-15. Di sini saya berusaha menjelaskan secara ringkas, jelas, dan disertai contoh kode agar lebih mudah dipahami. Baik, yang pertama yaitu modul. Modul di Python adalah file yang berisi kumpulan kode seperti fungsi atau kelas yang bisa digunakan ulang di file lain. Nah, ini tuh sangat membantu agar kode kita lebih terstruktur dan tidak berulang-ulang. Nah, di sini saya membuat dua file, yaitu MyModule sebagai modul buatan sendiri berisi fungsi-fungsi sederhana, dan ada main sebagai fungsi utama yang menggunakan modul tersebut. Nah, cara kerja dari programnya yaitu ketika program dijalankan, Python akan membaca file main, dan modul MyModule diimport. Fungsi halo akan memberikan sapaan dan fungsi tambah akan menjumlahkan dua angka, dan hasilnya akan ditampilkan di terminal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang package di Python. Package adalah kumpulan modul yang diletakkan dalam satu folder. Untuk dikenali sebagai package, folder tersebut wajib punya file init. Nah, tujuan utamanya yaitu agar program kita lebih rapi, terstruktur, dan mudah dipelihara. Nah, sebagai contoh, saya membuat folder bernama Matlib. Di dalamnya itu ada file operasi yang berisi tambah dan kali. Lalu di file utama main, saya cukup menulis from matlib import operasi dan bisa langsung dipakai sebagai fungsi dari modul tersebut. Nah, saat program dijalankan, Python akan memanggil isi dari operasi tersebut melalui package matlib. Dengan cara ini, program Python kita akan bisa ditulis dengan gaya profesional dan lebih mudah untuk dipahami. Nah, kemudian berikutnya yaitu pada materi OOP, yaitu Object Oriented Programming Dasar. Nah, yang pertama saya membahas tentang kelas dan objek. Kelas adalah bisa diibaratkan sebagai cetakan. Misalnya kita punya kelas mahasiswa, maka kita bisa buat objek dari kelas tersebut, seperti mahasiswa bernama Nayana, Budi, dan sebagainya. Nah, di dalam kelas itu saya buat fungsi init, yaitu untuk mengisi data mahasiswa seperti nama dan NIM. Fungsi ini bakalan otomatis dijalankan saat objek dibuat. Nah, kemudian saya buat metode sapa, yaitu untuk menyapa, dan saat saya jalankan kode tersebut, objek mahasiswa 1 akan mencetak nama dan NIM-nya dengan kelas dan objek. Nah, kode program ini tuh menjadi lebih rapi dan menyerupai benda nyata di dunia nyata. Nah, berikutnya yaitu ada instance method, yaitu adalah fungsi yang dibuat di dalam kelas dan digunakan oleh objek. Nah, contohnya di kelas mahasiswa. Di sini saya itu membuat metode sapa, yaitu untuk menyapa dengan nama. Nah, karena metode ini milik objek, maka kita panggil lewat objek. Misalnya m1 dot sapa. Nah, self itu memiliki objek yang sedang aktif. Jadi, self dot nama akan mengakses nama yang dimiliki oleh objek itu. Misalnya pada contoh dari program yang saya buat yaitu akan menampilkan output yaitu halo saya Dayana. Nah, selanjutnya ada instance class dan atribut. Pada kelas Python, kita itu bisa menyimpan data di dua tempat. Yang pertama itu disebut oleh instant attribute, yaitu data yang dimiliki masing-masing objek, seperti nama. Nah, yang kedua adalah kelas atribut, yaitu data bersama yang dimiliki oleh semua objek seperti contohnya tuh kampus. Nah, contohnya saya ini buat dua objek mahasiswa M1 dan M2. M1 dan M2 ini punya nama yang berbeda, tapi sama-sama punya kampus yang sama, karena kampus adalah kelas atribut. Nah, kemudian pada materi OOP lanjutan. Yang pertama ada kelas method. Kelas method ini digunakan untuk mengakses data atau logika milik kelas, bukan objek. Nah, biasanya itu dipakai buat menghitung total objek yang dibuat atau mengambil status umum dari kelas. Di contoh ini, total produk bisa dipanggil dari kelas tanpa perlu bikin objek.
Nah, kemudian yang kedua yaitu ada static method. Nah, ini tuh mirip fungsi biasa tapi bisa diletakkan di dalam kelas. Karena dia tidak pakai self atau CLS. Nah, metode ini tuh tidak berinteraksi dengan objek maupun kelas. Nah, biasanya itu digunakan buat fungsi matematika atau untuk konversi data. Baik, selanjutnya ada kelas inheritance atau pewarisan kelas. Pewarisan kelas itu memungkinkan kelas baru atau anak mewarisi metode dan atribut dari kelas lain, seperti induk. Nah, sehingga kode ini lebih hemat dan lebih terstruktur. Nah, contohnya di sini ada kelas hewan yang mewarisi metode dari kelas hewan. Namun di sini kucing itu menimpa metode suara dengan versinya sendiri. Jadi saat kita buat objek K dan dipanggil suara, maka yang keluar adalah meong, bukan hewan bersuara. Nah, kemudian pada materi teknik pemrograman lanjutan. Yang pertama ada packing dan unpacking. Pengertian packing itu sendiri yaitu menggabungkan nilai ke dalam struktur data. Nah, sedangkan unpacking itu memisahkan nilainya ke dalam variabel. Nah, contohnya di sini ada list 1, 2, 3. Ini tuh dipisahkan dalam 3 variabel dengan satu baris. Nah, ini tuh disebut dengan unpacking. Tapi outputnya adalah tetap 1, 2, dan 3. Nah, kemudian berikutnya ada duck typing dan structural typing. Nah, pengertiannya dulu, duck typing itu yaitu Python itu tidak peduli dengan tipe objek. Yang penting itu objek punya metode atau atribut yang dibutuhkan. Nah, sedangkan structural typing yaitu objek itu harus memenuhi struktur tertentu. Nah, biasanya itu digunakan bersama dengan protokol. Nah, pada contohnya yaitu di sini kita buat fungsi panjang yang memanggil len X. Nah, Python itu tidak peduli tipe X, yang penting ada metode len. Jadi, baik string maupun list bisa digunakan. Nah, ini tuh disebut dengan duck typing. Nah, di sini saya membuat perbandingan antara duck typing dengan structural typing. Nah, di mana duck typing ini artinya selama objek punya metode yang dibutuhkan seperti len, maka Python bakal menganggap itu valid tanpa peduli tipenya. Contohnya baik string hello maupun list 1, 2, 3. Itu bisa dipakai di fungsi len karena keduanya punya len. Nah, sementara structural typing lebih ketat. Jadi kita itu harus mendefinisikan dulu struktur yang harus dimiliki objek, seperti lewat protokol. Nah, fungsi itu hanya akan menerima objek yang sesuai dengan struktur, misalnya punya metode len. Jadi, duck typing itu lebih fleksibel, sedangkan structural typing itu lebih aman dan eksplisit. Nah, kemudian pada materi exception dan debugging, yaitu yang pertama ada error dan exception. Error adalah masalah yang menyebabkan program berhenti. Nah, sedangkan exception itu bisa ditangani agar program itu tetap berjalan. Nah, contohnya di sini membagi angka dengan 0 itu dapat menimbulkan zero division error. Nah, tanpa penanganan program ini akan langsung berhenti. Nah, selanjutnya ada exception handling, try, except, else, dan finally. Nah, yaitu menangani error agar program itu tetap berjalan dengan blok try, except, else, dan finally. Nah, Python ini bakal mencoba mengubah string ABC menjadi angka. Ini tuh bakalan gagal masuk ke blok except, lalu dicetak input bukan angka. Nah, blok finally akan tetap berjalan dan dijalankan meskipun error. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada docstring, yaitu string dokumentasi yang menjelaskan fungsi, kelas, atau modul. Nah, ditulis dengan triple quotes. Contohnya di sini docstring menjelaskan fungsi tanpa komentar tambahan, yaitu print luas, doc, dan akan mencetak isi dari docstring itu. Nah, selanjutnya pada materi manipulasi file dan CLI. Yang pertama yaitu ada file I/O, yaitu proses untuk menyimpan data ke file dan membacanya kembali. Nah, di sini tuh kita pakai open dengan mode W, yaitu untuk menulis dan R untuk membaca. Nah, penggunaan wait di sini itu memastikan file-file itu akan ditutup otomatis setelah selesai digunakan. Kemudian berikutnya yaitu ada file atau data format CSV.
CSV itu digunakan untuk menyimpan data atau tabel seperti Excel. Nah, kita itu bisa menuliskan dan membaca file CSV itu menggunakan modul CSV. Kayak write row digunakan untuk menulis baris, dan rider digunakan untuk membaca baris dalam bentuk list. Nah, berikutnya itu ada file atau data format JSON. Nah, pengertian JSON itu sendiri adalah format pertukaran data populer. Ini itu mirip dengan dictionary pada Python. Nah, JSON itu sering digunakan untuk pertukaran data, misalnya APA. Jadi, Python itu bisa langsung mengubah dictionary ke JSON dengan JSON .dump dan membaca file JSON dengan JSON.load. Nah, baik, yang selanjutnya yaitu date time, dan time zone. Pengertiannya yaitu modul datetime ini menyediakan fungsi untuk mengelola tanggal, waktu, dan zona waktu. Nah, modul datetime ini memberikan informasi waktu sekarang dengan datetime.now. Kita itu bisa memproses data waktu dengan lebih cepat dan lebih akurat. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada datetime, parsing, dan formatting. Pengertiannya yaitu parsing adalah mengubah string ke objek waktu. Formatting itu mengubah waktu ke bentuk string tertentu. Nah, jadi script time ini digunakan untuk parsing string, yaitu menjadi objek datetime. Kemudian strip time ini digunakan untuk format output sesuai dengan keinginan kita. Nah, selanjutnya yaitu ada delete object. Objek itu bisa dihapus dari memori menggunakan del. Nah, del itu digunakan untuk menghapus variabel atau objek dari memori. Nah, jika kita akses setelah dihapus, maka akan muncul error. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada enumerate, yaitu digunakan untuk memberi indeks otomatis saat literasi. Nah, dengan enumerate kita itu bisa mendapatkan indeks dan isi list secara bersamaan saat melakukan perulangan. Nah, baik, selanjutnya ada eval dan exec. Eval yaitu mengeksekusi ekspresi Python dari string, sedangkan exec itu mengeksekusi perintah Python dari string multibaris. Nah, contohnya yaitu eval di sini berguna untuk evaluasi ekspresi secara dinamis, sedangkan exec itu menjalankan kode Python penuh dengan string. Nah, berikutnya yaitu ada integral dan iterator. Pengertiannya itu integral itu adalah objek yang bisa diulang seperti list dan tuple. Sedangkan iterator yaitu objek yang mengingat posisi saat iterasi menggunakan fungsi next. Nah, contohnya di sini iter itu mengubah list menjadi iterator. Jadi, kita bisa ambil elemen satu per satu dengan next. Nah, ini tuh dasar dari cara kerja for loop. Nah, yang terakhir yaitu adalah generator dan yield. Generator adalah fungsi yang mengembalikan iterator dengan yield, bukan return. Nah, jadi generator itu menghemat memori karena data tidak disimpan sekaligus. Dengan yield, fungsi itu akan berhenti sementara dan lanjut lagi saat dibutuhkan berikutnya. Sekian hasil dari presentasi saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.